Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 dengan anggota Rohana Sri Siningsih dengan MPM 045, Yolandia Sari Alagan dengan MPM 050 dan Rian Wibowo dengan MPM 053. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengantar Excel. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Al. Baiklah, saya Yolandia Sari Syalagan atau Al Syalagan dengan NPM 0050 akan menjelaskan materi pertama atau slide pertama dalam materi kelompok kami, yaitu sejarah Excel. Microsoft Excel ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi macOS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya, karena macOS atau Apple ini dan Microsoft Excel itu CEO-nya itu berbeda, yang mana pada saat itu Apple masih dipimpin oleh Steve Jobs dan Microsoft atau Windows itu dipimpin oleh Bill Gates. Lalu pada tahun 1987 Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0, yang sekaligus versi ini menjadi versi pertama Excel pada Windows. Lalu pada tahun 1993 Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word agar cocok dengan tampilan Microsoft Excel. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna. Lalu selanjutnya di slide ketiga yaitu pengertian Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office itu ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Word, dan Microsoft Excel salah satunya, yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Cara kerjanya yaitu menggunakan rumus-rumus. Aplikasi Microsoft Excel ini merupakan pengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, pembuatan grafik pengolah data dan tabel, serta manajemen data, yang dimana semua ini sangat diperlukan dalam usaha ataupun bidang penelitian yang lainnya, karena kita membutuhkan data untuk mengelola bisnis atau suatu produk. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan Excel. Manfaat dan kegunaan Excel sedikit berbeda dengan PowerPoint atau Microsoft Word. Excel itu lebih berfokus kepada pengolahan dan penyajian, pengurutan, dan analisis data. Kami sudah membeberkan fungsi-fungsi basicnya di dalam PowerPoint kami, yaitu membuat, mengedit, dan mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain, melakukan analisis dan riset harga. Melakukan analisis dan riset harga ini contohnya Excel itu kita bisa gunakan untuk mengurutkan modal yang kita keluarkan dalam membuat suatu produk atau membangun suatu usaha. Dari data tersebut kita bisa menetapkan harga yang pasti untuk diperjualbelikan ke customer. Lalu selanjutnya melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Nah, contohnya itu laporan keuangan bulanan, laba ruginya, berapa yang terjual, berapa yang tidak terjual, dan berapa uang masuk keluarnya. Itu semua bisa dihitung melalui
Excel lebih cepat, karena Excel ini ketika kita mengetahui suatu rumus atau kita bisa menggunakan rumus-rumus dengan baik di dalam Excel, pekerjaan mengelola angka yang biasanya dilakukan menggunakan kalkulator ataupun secara manual bisa lebih cepat. Lalu selanjutnya membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, itu mengolah data nilai-nilai per siswa, contohnya di dalam suatu kelas, untuk mendapatkan rata-rata nilai. Lalu konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. Nah, penelitian ini kan kita membutuhkan data-data. Lalu sarana pembelajaran komputer dan logika. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami di slide kelima. Ya, saya akan menjelaskan tentang workbook dan worksheet Excel. Workbook adalah tempat atau area di mana kita melakukan bermacam aktivitas utama pada Microsoft Excel. Workbook juga bisa diartikan sebagai file Excel yang berisi kumpulan dari satu worksheet atau lebih, sehingga bisa juga diartikan bahwa workbook dalam Microsoft Office Excel merupakan kumpulan dari worksheet. Worksheet adalah bagian dari workbook, tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Jika workbook atau buku kerja Microsoft Excel merupakan sebuah buku, maka worksheet atau lembar kerja Excel merupakan halaman-halaman dari buku tersebut. Dan ini gambar workbook dan worksheet. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rian dan Mbak Al tadi. Sebelumnya, saya Rohana Sri Istiningsih dengan MPM 045 akan menjelaskan mengenai row kolom dalam Excel atau baris dan kolom dalam Excel. Baris itu apa? Baris merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, fungsi baris itu apa? Baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka. Nah, untuk mengetahui berapa baris terakhir dalam Microsoft Excel itu, dapat kita gunakan fungsi atau rumus CTRL plus tanda anak panah ke bawah. Kemudian, itu akan menunjukkan hasil bahwa baris terakhir dalam Microsoft Excel adalah 1048576. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom. Kolom itu apa? Kolom merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian fungsi kolom apa? Fungsinya untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf. Kolom apa dalam Microsoft Excel itu yang terakhir, bisa digunakan rumus CTRL plus tanda anak panah ke samping kanan. Kemudian diketahui bahwa kolom terakhir dalam Excel itu adalah kolom huruf X, F, D. Bisa dicoba teman-teman untuk menggunakan fungsi CTRL tadi. Nah, di sini kami sudah mencoba menggunakan fungsi CTRL tadi dan hasilnya seperti ini. Yang baris menghasilkan angka tadi dan yang kolom menghasilkan kolom terakhir adalah XFD tadi. Kemudian yang selanjutnya mengenai sel dan rank. Sel itu apa? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris yang merupakan kotak kecil dalam worksheet. Kemudian bisa juga sel itu merupakan titik temu antara kolom dan baris, di mana di sel itu kita dapat memasukkan huruf, angka, dan seterusnya. Kemudian rank itu apa? Rank itu merupakan kumpulan dari beberapa sel.
Jadi lebih gampangnya kalau sel itu satu, kalau rank itu dari satu atau kumpulan beberapa sel. Seperti ini. Nah, di sini kami mencontohkan sel itu di sel B6, di mana B6 itu artinya sel berada di kolom B dan di baris nomor 6. Kemudian rank ini kami contohkan seperti ini. Rank itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, di sini di keterangannya adalah B1. Kenapa? Karena sel yang aktif saat memulai rank itu adalah sel B1. Kemudian rank ini dapat dibaca atau memiliki bentuk ranknya adalah 5R dikali 2C atau 5 baris 5 row dikali 2 kolom B dan kolom C. Itu untuk penjelasan dari sel dan rank. Untuk presentasi kami kali ini kami menggunakan referensi dari 3 referensi, yaitu yang pertama www.kelasexcel.id, yang kedua torika.com, dan yang ketiga advernesia.com. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.